Salawat salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalannya sampai akhir hayat kita. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih kami ucapkan dari Sentana Grup Mengaji yang telah setia sama-sama kita mengikuti kajian ini di sore hari Jumat yang pada hari ini jatuh pada 19 Rajab 1444 Hijrah dengan tema yang akan dibahas oleh Pak Salim nanti adalah tentang akibat buruk dari tajasus ya, akibat buruk tajasus. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilakan Pak Salim untuk memulai kajian di sore hari ini. Tafadhol maskuro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ayuhan ihwa, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan insyaallah taala juga kita dan sampai nanti yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, sahabat Sentana yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi, bagian dari taman-taman surga untuk menuntut ilmunya, dan kita berdoa semoga apa yang akan kita bahas pada sore hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, yang sangat berguna bagi kita dalam hidup dan kehidupan, menuju keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah disampaikan ya oleh pembawa acara tadi, bahwa pada sore hari ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi kita untuk diketahui, karena ini berkaitan erat dengan keseharian kita di dalam melaksanakan pergaulan ya di antara kita, antara teman, antara saudara dan sebagainya, yaitu akibat buruk dari tajassus. Kita memahami bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Kesempurnaan Islam dan nikmat yang Allah berikan dengan Islam itu, yang telah Allah ridhoi Islam itu, adalah mencakup semua aspek hidup dan kehidupan kita, keseharian kita, ya, baik itu di dunia sampai nanti di akhirat kelak. Maka Islam adalah agama yang sempurna dan sungguh merupakan nikmat yang sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan salah satu daripada
kesempurnaannya itu adalah Allah memerintahkan kita untuk di dalam melaksanakan pergaulan di antara sesama manusia ada etika-etika yang Allah telah tetapkan. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini sungguh merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita di dalam bagaimana kita harus bersikap ya di dalam melakukan pergaulan di antara sesama muslim dan di antara yang lainnya, yaitu bermuamalah. Ya. Bahkan kita di dalam ayat-ayat yang pertama atau awal dari ayat di dalam surat Al-Hujurat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormati, ya, jangan kita mendahului Allah dan Rasul-Nya, ya, dalam kita melakukan langkah dalam kehidupan kita itu. Artinya Allah memerintahkan kita harus senantiasa, ya, Allah dan Rasul-Nya itu di depan kita. Artinya kita senantiasa harus berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, ya, di dalam melaksanakan apapun yang kita lakukan, apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, bahkan niat dalam hati pun kita harus senantiasa merujuk kepada Quran dan Sunnah. Ya. Itu ayat pertama dari surat Al-Hujurat. Ya, bahkan di dalam etika berikutnya Nabi SAW, ya, jangan sampai kita meninggikan suara kita di atas suara Nabi SAW. Tentu ayat ini turun pada saat Nabi bersama para sahabatnya. Tetapi bukan berarti kita juga tidak dapat melaksanakan perintah ini, karena kita sedang melakukan apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah tentang ilmu Allah, yaitu di dalam Al-Quran dan yang ada penjelasannya dari Nabi SAW. Ya, jadi kita pun tidak boleh meninggikan suara kita di atas suara Nabi. Artinya apa? Pada saat kita sedang berada di dalam majelis ilmu seperti ini, maka diam dan dengarlah, dan khusyuklah kita di dalam mendengarkan, karena yang akan disampaikan adalah qala Allah wa qala Rasul. Ya, artinya kita sedang mendengarkan apa yang Allah sampaikan di dalam kalimat-kalimatnya. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik kalimat, ya, adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, yaitu di dalam hadisnya, di dalam As-Sunnah. Oleh karenanya, marilah, ya, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, kita di dalam melakukan etika, di dalam bergaul ini, apalagi kita etika kepada Allah, etika kepada Nabi-Nya, dan etika kepada sesama Muslim, harus kita berpegang teguh kepada kaidah-kaidah yang telah diajarkan di dalam agama yang telah sempurna ini. Al-Islam, ad-dinul Islam. Ya. Teman-teman sekalian, ya, yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, ya, di dalam surat Al-Hujurat ini, ya, banyak sekali perintah-perintah tentang bagaimana cara kita bergaul yang baik, bagaimana cara kita menghormati sesama saudara kita, bagaimana kita mendamaikan perselisihan di antara saudara kita. Namun demikian, saya pada sore hari ini hanya akan mengambil satu saja, yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya. Surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini saya akan coba bacakan saja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayyuhibbu ahadukum ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini panggilan bagi kita yang terpilih sebagai orang yang telah beriman kepada Allah. Ini berupa kasih sayang Allah kepada kita. Panggilan-panggilan yang mesra dari Allah kepada kita sekalian sebagai orang yang beriman. Jauhilah banyak prasangka-prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi prasangka. Tentu prasangka buruk, ya. Karena prasangka buruk itu sebagian besarnya adalah merupakan dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Inilah yang disebut dengan tajassus, ya, yaitu senantiasa berusaha menspionase, memata-matai, ya, mencari-cari kesalahan orang lain, teman sendiri, ya, bahkan saudara kita sendiri, baik itu saudara sedarah maupun saudara seiman, ya. Jadi dilarang. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing, ini ghibah, ya,
sebagian yang lain, apakah ada di antara kamu yang senang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Artinya diibaratkan gibah itu seperti kita memakan bangkai, ya, bangkai dari saudara kita, bangkai manusia, ya, yang sudah mati. Tentunya kita akan merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Ya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ini ayat yang akan kita coba bedah pada sore hari ini. Jadi Islam sebagai agama yang sempurna sangat menghormati hak-hak individu, sangat menghormati hak-hak komunitas, sangat menghormati hak-hak keluarga, hak-hak bermasyarakat, bahkan bangsa dan negara sekalipun. Semuanya telah diatur di dalam Islam ini. Sempurna, sempurna, sempurna. Ya. Nah, dalam masalah tadi yang disebutkan di dalam Al-Hujurat, ya, surat ke-49 ayat ke-12 itu, Islam menganjurkan tentang apa yang disebut dengan larangan-larangan untuk melakukan sesuatu yang akan menyakiti sesama saudaranya. Akan menyakiti sesama saudaranya. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat juga, ya, di dalam surat ke-49 ini ayat ke-10 kalau tidak keliru, ya, Allah menekankan bahwa kita ini sesama saudara. Seorang yang muslim mukmin itu adalah bersaudara. Ya. Maka kita tidak boleh menyakiti hati saudara kita. Ya. Menyakiti dengan cara apa? Dengan cara membicarakan aib-aib mereka, dengan cara menyakiti, dengan cara menggunjing mereka, dengan cara mencari-cari kesalahan mereka, dengan cara senantiasa mencoba memata-matai, ya, bertindak seperti spionase gitu, yang tujuannya mencari kelemahan, tujuannya mencari kesalahan. Ya. Padahal kita dalam pepatah kita, ya, yang disebut dengan gajah di pelupuk mata tak tampak gitu, ya, tapi semut di seberang lautan itu tampak. Boleh jadi kita lebih banyak mempunyai aib, boleh jadi kita lebih banyak mempunyai kekurangan, bahkan kesalahan dan dosa, tetapi kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita lebih mudah, kita lebih senang bahkan mencari-cari kesalahan meskipun sedikit, ya, tetapi kalau itu kesalahan orang lain, kita lebih mudah melihat, kita lebih mudah memvonis, kita lebih mudah membicarakannya, dan inilah yang dilarang dalam Islam. Ya. Jadi tajassus, mencari-cari kesalahan atau mencoba memata-matai orang lain untuk mendapatkan kelemahan-kelemahannya, kesalahan-kesalahannya. Apalagi itu dilakukan untuk orang-orang yang beriman. Sangat terlarang. Tajassus, ya, dinamakan juga dengan pengertian spionase, memata-matai, mengorek-ngorek berita, mencari dari sana sini yang tujuannya untuk mencari kesalahan. Ya. Padahal Islam sangat mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebijakan, ya, tentang wisdom, wise, ya. Bagaimana menjadi seorang yang sangat santun, bagaimana menjadi seorang yang sangat menghormati pribadi orang, yang senantiasa mencoba untuk senyum, untuk memberikan satu kesenangan bagi orang lain. Jadi bertolak belakang. Kalau kita mengerjakan hal-hal yang dilarang itu pasti berujung kepada kebinasaan atau, ya, kejelekan, kemudorotan. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, dari pengertian-pengertian secara global tersebut, ya, bahkan Imam Az-Zahabi, ya, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, ya, ini kitabnya, ya, kebetulan baru dapat juga saya kitab ini, ya, memasukkan tajassus ini dalam salah satu dari 76 dosa-dosa besar, ya. Dan disimpan oleh beliau, oleh Imam Az-Zahabi ini, di urutan terakhir. Tajassus ini di urutan dosa besar yang ke-76. Kita tidak tahu mengapa ditempatkan di terakhir, tetapi di dalam saya baca, ya, dengan syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya mengapa disimpan, ya, tajassus ini sebagai bagian dari dosa besar, karena memang mempunyai implikasi yang luar biasa. Ya. Di dalam pergaulan manusia, ya, tidak satupun di antara kita yang suka
senang kalau aib kita, kelemahan kita, kesalahan kita itu dibicarakan. Bahkan kita nguping-nguping ya, nguping-nguping. Kalau sekarang tidak nguping-nguping tapi melalui media sosial. Hati-hati ya, hati-hati. Karena ini semua akan menyakiti dan sakit hatinya seseorang itu, ya, itu bisa mempunyai konotasi menzolimi. Dan kalau sudah menzolimi, orang yang teraniaya, terzolimi itu tidak ada hijab ya. Kalau dia berdoa, maka doanya itu akan diterima Allah. Hati-hati ya. Jangan sampai kita masuk orang-orang yang zolim. Ya. Dan Imam Az-Zahabi memasukkan ini sebagai dosa besar. Dan kalau dosa besar itu ciri-cirinya adalah terancam dengan neraka jahanam dan harus bertaubat. Ya. Kita bayangkan kalau kita mencari-cari aib orang lain, lalu kita sebar-sebarkan, ya kita share kemana-mana. Bagaimana cara taubat kita? Bagaimana cara kita meminta maaf? Sementara informasi itu sudah terdistribusikan dengan begitu luas. Maka kita harus berhati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Meskipun memang ya demikianlah syaitan menggoda kita, kalau kita sudah membicarakan hal-hal seperti itu, maka ada satu kepuasan, kenikmatan, ya kesenangan tersendiri. Bahkan seolah-olah kita lebih tahu dulu daripada orang lain tentang sesuatu itu adalah masalah-masalah kejelekan dari saudara kita sendiri. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Dalam ayat 12 surat Al-Hujurat itu Allah melarang. Kalau Allah melarang itu sudahlah, pasti ujungnya adalah sesuatu yang mudarat, sesuatu yang jelek dan tidak baik, bahkan bisa membinasakan kita. Yaitu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Entah itu dengan kita menyelidikinya secara langsung atau dengan bertanya-tanya kepada temannya dengan tujuan hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Tajassus biasanya merupakan kelanjutan dari prasangka buruk. Maka awalilah kita senantiasa berhusnuzon. Ya. Islam senantiasa menganjurkan kita untuk berprasangka baik dan menjauhi dari suudzon, menjauhi dari prasangka-prasangka buruk. Karena diawali dengan prasangka ini, lalu kemudian ingin lanjutannya adalah mencari berita. Mencari apa? Berita tentang bagaimana menguatkan tentang prasangka buruknya itu. Ya, inilah yang dikhawatirkan kalau kita sudah mulai berprasangka buruk kepada orang lain, ya, mencurigai sesuatu yang tidak mempunyai dasar, ya, lalu akan terjatuh kita kepada tajassus. Terjatuh kita kepada berprasangka-prasangka yang kemudian diikuti dengan membicarakan orang lain, sengaja mencari-cari kesalahan orang lain, dan seterusnya. Sehingga akan semakin dalam kita masuk ke dalam jurang dosa-dosa yang diantaranya termasuk dosa besar. Nah, dosa besar ini teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kalau kita menjauhi dosa besar saja, artinya kita tidak melakukannya, menjauhi dosa besar, Allah akan menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan kecil. Itu ada di dalam surat 4 ayat ke-31, saya bacakan ya. Surat An-Nisa ayat ke-31. Ya, saya bacakan supaya kita betapa berfaedahnya kita untuk menjauhi dosa besar, apalagi kita melakukannya. Menjauhi saja itu akan mendapatkan satu faedah yang luar biasa. Saya bacakan artinya saja. Surat 4 ayat 31, surat An-Nisa ayat ke-31. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kami larang mengerjakannya, niscaya kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, surga Jannatul Naim. Jadi, teman-teman sekalian, sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, kalau kita menjauhi dosa besar, artinya kita menjauhi, ya, tidak melaksanakannya, menjauhi, maka kita sudah mendapatkan faedah, kita sudah mendapatkan ganjaran dari Allah apa? Dihapuskan dosa-dosa kita, dosa kecil tentunya, ya, karena dosa-dosa besar harus diikuti dengan taubat. Dosa-dosa kecil kita akan dihapus dengan kita tidak melakukan atau kita menjauhi dosa besar, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kita. Alhamdulillah. Betapa Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafurur Rahim.
Demikian sayang Allah kepada makhluknya yang namanya manusia ini. Jadi dengan kita menjauhi dosa besar, Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kecil kita. Bahkan Allah menyediakan tempat yang paling kita idam-idamkan, yaitu surga, Jannatun Na'im. Ini surat 4 ayat 31. Maka betapa luar biasa ya, Allah itu memberitahukan tentang larangan, tapi di satu sisi juga Allah menjanjikan sesuatu kalau kita taat, ya. Kita taat untuk meninggalkan larangan itu. Apalagi kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkannya, maka betapa luar biasanya. Apa yang akan kita peroleh adalah sesuatu yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis sahih ya juga mengatakan seperti ini. Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Allahu Akbar. Jadi dusta saja itu sudah, dusta itu berbohong, itu saja sudah dosa. Nah, prasangka buruk itu sedusta-dustanya. Jadi adalah sedusta-dustanya ucapan, itulah berprasangka buruk. Tadi kita sudah sampaikan ya, prasangka buruk itu awal dari tajasus. Tajasus lebih daripada itu. Gitu. Lebih daripada sekedar berdusta. Dusta saja sudah dosa. Kenapa? Karena tajasus tadi sudah disampaikan juga adalah akan menyakiti hati daripada saudara kita. Siapa yang suka aibnya dibuka? Siapa yang suka dibicarakan kesalahannya? Siapa yang senang dosa-dosanya itu disampaikan secara terbuka di dalam satu forum tertentu, apalagi melalui media sosial dan sebagainya dan sebagainya. Dan jangan lupa, saudaraku sekalian, ya ada satu ancaman dari Allah, manakala kita membuka aib saudara kita, maka Allah akan buka aib kita. Nah, kalau Allah yang membuka aib kita, siapa yang bisa menahan itu? Bahkan Allah mengancam kita akan dibuka aibnya pada saat kita sudah sedang berada di rumah sekalipun. Allahu Akbar. Hati-hati dengan kita melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para ulama salafus saleh juga ya mengatakan tentang masalah ini. Di antaranya adalah Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat ke-12 dari surat Al-Hujurat ini, yaitu beliau mengatakan haram hukumnya mencari kesalahan, menyelidiki aib-aib kaum muslimin ya yang tidak dengan dasar-dasar yang kuat. Artinya dasar kuat ada kebutuhan gitu. Nanti kita sampaikan apa yang dibolehkan ya. Yang dibolehkan bila ada kebutuhan gitu ya. Kebutuhan untuk sesuatu yang lebih besar ya, maslahatnya. Ya. Di sini disebutkan haram hukumnya mencari-cari kesalahan orang lain, menyelidiki aib-aib kaum muslimin ya dan menyebarkannya, apalagi menelitinya gitu ya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik tentunya ya. Bukan untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan umat. Ya, kemudian janganlah kalian ya menguliti, meneliti, membuka aurat kaum muslimin dan janganlah kalian melakukan penyelidikan-penyelidikan yang nantinya itu akan memberikan implikasi kepada sesama muslim dengan menyakiti hatinya. Namun terkadang ya kita kadang punya satu alasan, punya alibi ya. Kita kan membicarakan itu agar orang lain tidak terjerumus. Ya, itu salah satu yang alibi yang masih dalam tanda kutip diperbolehkan gitu karena ada kemaslahatan di dalamnya. Tapi kadang-kadang alibi itu hanya merupakan satu excuse saja dari kita. Ya, padahal terselip dalam niat kita, hati kita, bukan itu maksudnya. Nah, jadi harus hati-hati ya. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu ya amalan ini tergantung kepada niatnya. Maka luruskan niat. Kalau memang itu untuk kebaikan kemaslahatan umat, artinya kita memberitahu bahwa orang ini mungkin tidak jujur, hati-hati, jangan sampai kalian terikutkan, maka itu mungkin adalah sebuah kebaikan. Tetapi kalau sekedar hanya untuk memberitahukan ya tentang kelemahan orang itu, tentang dosa-dosa orang itu, kesalahan orang itu, bukan untuk niat-niat kebaikan, maka itu termasuk ke dalam tajasus, yaitu mencari-cari kesalahan dan diawali dengan prasangka buruk, dan itu adalah bagian daripada dosa besar, al-kabair. Ya. Oleh karena itu maka saudaraku sekalian,
ya kita kembali kepada hal-hal yang tadi ya diyakini bahwasanya kalau kita ingin mengetahui sesuatu ya maka kita harus merujuk kepada ilmu. Ya, tidak ada lain ya. Ilmu adalah sesuatu yang sangat penting untuk mendasari apapun sebelum kita berkata ataupun sebelum kita berbuat tentang sesuatu itu. Maka awalilah dengan ilmu atau disebut dengan al ilmu qoblal qaul wal amal. Maka ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Artinya apa-apa yang memang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, apa-apa yang Nabi SAW sampaikan di dalam As-Sunnah ataupun hadis-hadisnya, dan apa-apa yang waqala sahabat, apa-apa yang disampaikan oleh sahabat dan dipraktekkan. Kenapa sahabat berulang kali saya sampaikan? Karena sahabat itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan keriduan dari Allah, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Artinya seperti di dalam surat 9 ya, ayat ke-100 ya, yaitu radhiyallahu anhu artinya yaitu orang-orang yang telah mendapatkan keriduan dari Allah. Allah pun ridho kepada mereka dan mendapatkan jaminan apa yang dia dapatkan dari Allah, jaminan surga. Maka mereka pantas untuk kita ikuti ya, tanpa keraguan. Bahwa mereka tidak maksum, ya, mereka manusia biasa. Yang maksum itu hanya nabi dan para rasul. Ya. Tetapi Nabi sendiri yang menjamin mereka adalah sebagai bintang-bintang di langit yang dapat kalian ikuti di antara salah satu dari mereka. Ya. Jadi teman-teman dan saudara sekalian, waspadalah ya dengan tajasus ini. Kadang-kadang dia masuk ya tanpa kita sadari karena terikutkan dengan sebuah pembicaraan, perbincangan, pergunjingan yang kita terkadang tanpa sadar masuk di dalamnya dan lalu larut di dalamnya. Nah, ini memang sesuatu yang tidak mudah ya, tetapi kita harus senantiasa waspada ya, karena memang demikianlah setan yang menggoda kita dengan cara-cara yang luar biasa sehingga kita masuk ke dalam golongannya, masuk terikutkan ke dalam apa yang memang diinginkan mereka, yaitu mencari teman-temannya untuk nantinya kita masuk ke dalam ancaman Allah, yaitu neraka jahanam waliyadzubillah. Teman-teman sekalian, sebagaimana juga disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, ya, menaruh curiga atau prasangka buruk itu adalah terlarang. Prasangka jelek pada orang yang beriman itu sesuatu yang tidak diperkenankan. Ya, dan itulah yang menjadi sumber dari kemaksiatan. Ya. Kalau kita sudah berprasangka buruk, lalu akan berkembang yang lainnya. Ya. Lalu akan berkembang kepada yang lainnya. Karena memang tajasus itu kan sumber daripada apa ya, lisan kita ya. Dari lisan kita ini akan muncul banyak hal gitu. Mulai dari membicarakan sesuatu, ya kemudian dari situ lalu kita memfitnah, dari situ juga kalau kita menggibah, dari situ juga kemungkinan kita namimah. Namimah itu mengadu domba dan lain sebagainya. Maka dikatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena apa? Memang seperti itu. Ya, fitnah itu bisa mengadu domba antar suku, antar agama, antar bahkan masyarakat satu dengan yang lainnya. Semuanya berasal dari lisan. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Maka selamatnya manusia itu dari lisannya. Ya, maka jagalah lisan ini. Ya, jangan sampai kita tergoda ya untuk senang membicarakan orang, mencari-cari kesalahan orang, sengaja ya menspionase, memata-matai ya, dan akhirnya kita terjerumus ke dalam akibat daripada membicarakan orang lain. Saya bacakan salah satu dari hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Bukhari ya, dari Imam Az-Zahabi mengatakan ya, bahwasanya barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Kita berlindung dari Allah atas ancaman-ancaman ini. Yang namanya tembaga cair tentu saja dalam keadaan yang demikian panas. Kuping kita, telinga kita akan dimasuki oleh cairan tembaga itu. Kalau kita berusaha ya untuk mendapatkan informasi tapi dengan tujuan untuk menjelekkan orang lain. Nguping ya, mendapatkan informasi. Sekarang bisa melalui medsos dan sebagainya. Banyak sekali
teknologi ya informasi yang sekarang sangat memfasilitasi ya untuk mendapatkan segala informasi ya. Dari manapun sumber yang baik maupun yang buruk dengan mudah dengan hanya menggerakkan jari-jari kita. Kemudian teman-teman sekalian ya, dari Muawiyah ya radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia pernah mendengar dari Nabi SAW bersabda, jika engkau mengikuti ya, celah atau kesalahan dari kaum muslimin, engkau pasti akan merusak mereka atau engkau hampir pasti merusak mereka. Artinya kalau kita menyengaja mencari-cari kesalahan kaum muslimin, itu hampir dapat dipastikan kita akan merusaknya. Kenapa? Karena kita seperti itu, mempunyai kelemahan. Wa khuliqal insana dha'ifa. Bahwa manusia itu diciptakan dengan lemah. Maka salah satu kelemahan kita adalah bagaimana menjaga lisan, dan bagaimana menjaga hati. Ya. Karena hati dan lisan ini ya refleksi ya. Lisan ini refleksi dari hati. Dalam kajian kita pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu kita sudah bahas tentang bahwa hati itu panglimanya. Panglima dari seluruh tubuh kita ini. Lisan ini juru bicaranya. Jadi apa yang ada dalam hati itu keluar dari lisan. Meskipun terkadang kita mencoba untuk mengemas sedemikian rupa, tapi satu ketika juga akan sampai apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Ya. Dan anggota badan ini adalah bala tentaranya gitu. Jadi kalau sudah hati kita sudah mulai ada sesuatu ya yang sifatnya tidak baik ya, maka bisa jadi akan merembet ya, juru bicaranya, lisannya juga akan demikian dan akan dikerjakan oleh seluruh anggota badannya juga seperti itu. Ya, maka hati-hatilah dengan apa yang akan menjadikan kita terkecoh ya oleh godaan-godaan ya dari syaitan. Syaitan itu bisa dari bangsa jin, bisa juga dari bangsa manusia. Minal jinnati wan nas gitu ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga telah didatangi oleh seseorang ya. Lalu orang ini mengatakan orang itu jenggotnya berteteskan khamr. Khamr itu berarti dia baru saja minum minuman keras. Di jenggotnya ada tetesan-tetesan khamr. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, kami memang telah dilarang untuk tajassus, ya, untuk mencari kesalahan. Tetapi jika itu tampak sebagai sesuatu yang benar, maka kami akan menindaknya. Ini salah satu tajassus yang diperbolehkan. Karena mengingatkan orang, memberitahukan, menampakkan kesalahan orang lain, tapi dengan tujuan yang baik, yaitu untuk mengingatkan orang itu atau bahkan menindaknya supaya tidak mengulangi perbuatan yang salahnya. Ya, Ibnu Mas'ud diberitahukan oleh seseorang mengatakan itu di jenggot orang itu ada bekas-bekas tetesan minuman keras. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan memang itu tajassus, artinya mencari kesalahan orang, dosa orang lain ya. Tetapi karena ada niat ya di situ untuk bisa meluruskan bahkan memberikan tindakan agar tidak mengulanginya, maka itu termasuk tajassus yang diperkenankan. Selama ada bukti dan punya niat baik untuk memperbaikinya. Nah, marilah kita mulai berhusnudzon. Marilah kita belajar untuk senantiasa berprasangka baik dengan orang lain. Ada di antara masyarakat kita yang mengatakan kalau kita berprasangka baik, nanti kalau kita ditipu seperti apa? Ya. Tentu ini hal yang berbeda. Karena apabila kita ya, terkena ya, tipuan orang atau terkena ya, hal-hal yang dalam tanda kutip kita bisa kategorikan sebagai musibah, itu takdir yang Allah telah tetapkan. Kita berhati-hati pun, ya, contohnya di jalan, kita sedang mengendarai kendaraan, apakah mobil, apa motor, sehati-hatinya kita pun, jika Allah telah tetapkan musibah itu datang, maka kita pun tidak akan. Tiba-tiba kita naik motor, ya, salah satu dari peserta kita kajian pada hari ini, sore ini juga saya mendengar, ya, sedang naik motor baik-baik aja, tiba-tiba dari belakang ada yang menabraknya, nyerempet ya, tapi alhamdulillah sehat-sehat saja. Nah itu kan sesuatu yang di luar daripada kendali manusia. Ya. Artinya yang seperti itu ya sudah. Ya. Tetapi kita punya ikhtiar kehati-hatian kita. Ya. Kehati-hatian kita itu yaitu dengan cara kita berhusnudzon, berprasangka baik. Ya. Kalau setelah kita berprasangka baik orang itu tetap ya melakukan tindakan yang tidak kita suka, itu urusan dia dengan Allah. Artinya dia mempunyai urusan balasan-balasan itu biarkanlah Allah yang membalasnya. Tetapi
kita tetap berprasangka baik karena akan menenangkan hati. Kalau kita sudah mulai berprasangka buruk, tentu hati kita sudah mulai gelisah juga sebenarnya. Ya. Kita mencari-cari kesalahan orang, SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang misalnya. Ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, itu hati kita yang sakit, hati kita yang sedang dalam kegelisahan, hati kita yang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Jadi mari kita luruskan niat kita tegakkan husnudzon di hati kita ya, dengan kita selalu berprasangka baik ya, apalagi kepada sesama saudara kita, saudara seiman ya. Nah, ini jangan sampai kita ini. Dan yang kedua ya, untuk menghindari tajasus ini lebih baik kita lebih banyak memikirkan aib kita lah dibanding memikirkan aib orang lain. Kita sendiri banyak aib, banyak dosa, banyak kesalahan, bergelimang dosa. Ya. Kullu bani Adam khata, kata Nabi SAW. Seluruh anak Adam yang namanya manusia dari Adam pertama sampai Adam terakhir nanti, itu semuanya berpotensi, berpeluang, dan pasti memiliki kekeliruan, kesalahan, dan dosa. Wa khairul ta'una at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa tadi itu adalah bertaubat. Maka jangan pernah kita merasa diri kita suci, seolah tidak mempunyai dosa, seolah kita sudah bagian yang lebih baik dari orang lain, tidak. Ya. Mari kita biasakan diri untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, untuk senantiasa pikirkanlah aib kita daripada memikirkan aib orang lain. Ya. Karena demikianlah, kalau kita memikirkan aib kita kan kita segera bertaubat, karena kita merasa diri kita ini banyak dosanya gitu. Ketimbang kita memikirkan aib orang lain, kita merasa diri kita lebih baik dari orang itu dan merasa diri kita sudah lebih suci. Inilah jebakan-jebakannya. Apa jebakan Batman atau jebakan apa ini? Ya, yang setan berikan perangkap itu kepada kita sekalian. Seolah-olah kita melihat orang lain salah, banyak salah, kita lalu merasa diri kita lebih baik dari dia. Itu adalah penyakit iblis itu ya. Iblis itu kenapa dia diusir dari surga? Karena dia mengatakan seperti itu. Ana khairan minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik dari dia. Waktu disuruh sujud itu oleh Allah, ya, iblis kalian sujud kepada Adam, enggak mau. Kenapa? Ditanya Allah, dia mengatakan, aku ini lebih baik dari dia, dari mereka, atau dari Adam alaihissalam. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Padahal yang menciptakan keduanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling lebih tahu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kita sok tahu seolah-olah api lebih baik dari tanah? Itulah penyakit kesombongan. Ya. Jadi pikirkanlah aib kita sendiri dibanding kita memikirkan aib orang lain. Ya. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan ya. Masih ada beberapa poin-poin lain, tetapi saya memberikan ruang untuk soal jawab untuk memperkaya, atau barangkali ada di antara para peserta kajian yang mempunyai persoalan. Ya, kalau saya bisa tentu saya akan coba jawab ya dengan dasar dalil yang saya ketahui. Kalau tidak, saya akan tunda atau saya akan minta peserta yang lain yang mempunyai pengetahuan untuk memberikan penjelasan. Kalau juga tidak, ya kita tunda nanti penjelasan yang akan datang, dan kita tidak bermain-main dalam masalah agama, insya Allah Ta'ala, agar kita selamat dunia dan akhirat. Demikian saja Pak Samsul sebagai sebuah pengantar diskusi kita, masih kurang lebih 12 menitan, kita bisa manfaatkan untuk soal jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang buruknya tajasus. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah atas perbuatan Amin. buruk itu, dan tentunya ini adalah hal yang sangat umum yang sering terjadi. Mungkin juga saya sendiri, mudah-mudahan Allah ampuni dan kita berusaha untuk bertobat dan menghindarnya di waktu mendatang. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, kalau saya lihat di kolom chat belum ada yang menyampaikannya, maka boleh langsung di-unmute saja mic-nya untuk langsung bertanya ke Pak Salim tentang tajasus ini, atau boleh juga tentang hal materi lainnya. Tapi harusnya ini banyak hal tentang tajasus yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya. Kalau istilah umumnya gosip nih ya Pak Salim ya. Lebih kurang seperti itu.
Ya, Dan kita silakan sangat Ibu. sangat sangat senang dengan itu gitu. Iya, karena acaranya pun banyak ini, Ya, acara yang resmi ya. di televisi dan di mana-mana ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal itu. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Silakan saja bertanya. Ini problem kita bersama juga ini. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memberikan juga pencerahan pada yang tidak bertanya dari pembahasan yang disampaikan oleh Pak Salim. Silakan di-unmute saja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, tafadhol ya. Kita sharing aja, ya tentu tidak selalunya saya tahu dari banyak saudara, tapi kita saling berbagi pengetahuannya dan semoga Allah mudahkan ya. Tujuannya untuk kita saling mengingatkan saja, termasuk untuk diri saya pribadi dan keluarga ya. Silakan teman-teman sekalian. Ini kelihatannya banyak nih dari teman-teman di luar juga. Alhamdulillah ada 39 peserta. Ya, silakan teman-teman ya. Saya Silakan sangat bertanya. kalau kita bisa diskusi karena membuka satu ilmu kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik Pak, topik hari ini mengenai tajasus. Tadi memang sudah sering ya Pak ya kita dalam sehari-hari itu kita sering melihat TV yang isinya tuh gosip gitu ya Pak ya. Itu untuk menghindarinya tuh sebaiknya kita tidak nonton atau bagaimana ya Pak? Kadang-kadang ada keingintahuan gitu, tapi kalau melihat itu kan ngeri gitu ya Pak, mengenai mencari-cari kesalahan orang lain ini kan merupakan dosa besar gitu. Menurut saya mohon ini sebaiknya bagaimana gitu Pak Salim untuk supaya kita dalam keseharian seperti yang kita tonton ya nggak tiap hari sih sebetulnya tapi kadang gitu melihat gitu di TV gitu Pak. Terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya Ibu Titi Suparti ini ya. Iya betul Pak Salim. Alhamdulillah barakallahu fiik ya, semoga Allah memberkahi Ibu Titi, keluarganya dan kita sekalian. Memang benar yang seperti disampaikan Ibu Titi ya, bahwasanya kita dalam satu pergaulan masyarakat, apalagi saat ini dengan kecanggihan teknologi informasi, jangankan televisi sekarang sudah ada di dalam genggaman kita yang namanya smartphone atau handphone itu, yang kapan saja, bahkan saya saja ya itu membuka aplikasi Al-Quran diawali dengan satu iklan yang tidak senonoh. Allahu Akbar ya. Jadi memang sudah demikian ya fitnah akhir zaman kira-kira gitu ya. Di mana setiap kita tuh dilingkungi dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Tidak dilingkungi dengan itu saja kita sudah punya keinginan untuk melihat. Apalagi kita disajikan oleh informasi-informasi yang penuh dengan kemaksiatan seperti itu ya. Ya, termasuk kemaksiatan adalah tadi tajasus itu, yaitu mencoba untuk ya tadi yang disampaikan oleh Bu Titi ya, gosip atau yang namanya ghibah atau ingin tahulah kepo ya bahasa sekarang tuh ya tentang apa ya yang terjadi dengan si artis ini, aktor itu, ngapain dia cerai, apa sebabnya, ngapain itu urusan orang lain gitu ya. Tetapi demikianlah setan masuk ke dalam pikiran kita melalui banyak hal, melalui mata kita, melalui kuping kita, ya dan sebagainya. Tentu yang tadi upaya kita untuk tidak terikutkan ya tadi kita menahan diri, bersabar, artinya sabar itu menahan diri artinya. Menahan diri untuk apa ya? Untuk tidak mencari penyebab masuknya kemaksiatan di dalam kepala kita, di dalam lisan kita. Yaitu dengan cara apa? Ya jangan nonton itu gitu ya. Kan masih banyak tuh kajian-kajian yang ada di televisi, program-program kajian ya yang baik-baik ya. Tapi demikianlah setan selalu menggoda kita, ya masa kajian terus, sekali-kali ya refreshing lah, ya itu mulai itu. Nah refreshingnya itu ya dengan begitu, melihat hal-hal yang sebetulnya itu tidak baik untuk kita ya. Jadi kalau saya anjurkan ya sudahlah. Sudah cukup lah kita dosa kita sudah cukup banyak ya, jangan ditambah lagi, matikan aja gitu atau pindah channel aja gitu atau program lain lah, lihat berita juga jangan berita yang
juga larinya juga kepada hal-hal yang fitnah ya. Memang Baik. tidak mudah memang tidak mudah. Ya karena hampir semua program televisi menyajikan itu, bahkan rating yang paling tinggi diantaranya rating gosip kan gitu. Ya semoga kita diberikan kemudahan ya oleh Allah. Ya kita sudah usia juga ya mau kemana. Dan akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita ini di hadapan Allah sendiri-sendiri kan. Jadi ya ayolah kita memperbanyak amal soleh dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang, dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Itu yang disebut dengan takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang berusaha untuk takwa, artinya meninggalkan hal-hal yang dilarang dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak ayat ke-2 dan 3 ya, yaitu barang siapa yang melakukan tadi ya takwa itu, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga dan Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita dan Allah akan mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak. Maka kita ya inilah ya, kesabaran itu di dalam hal seperti ini diperlukan memang. Sabar untuk menahan diri gitu, untuk tidak gampang-gampang. Gitulah Bu Titi ya. Ya baik, makasih Pak Salim. Ya, ikut terus ya Titi ya. Insya Allah. Iya Pak Salim. Makasih. Salam Mas Bekti. Baik Pak, makasih. Ya silakan, ada yang lain? Ya, baik, silakan yang ingin bertanya Bapak Ibu silakan di-unmute saja. Ini sebagai tambahan informasi nih menjelang ada yang bertanya. Sebetulnya di TV kita itu mungkin bisa disetting ya, jadi channel-channel yang hobinya ngeluarin gosip bisa dihapus. Oh gitu ya. Oh iya Pak. Kemudian kalau di parabola justru kita pertama nggak bayar, gratis, kedua bisa disetting channel-channel apa yang kita mau, dan alhamdulillah banyak kajian, banyak channel-channel kajian termasuk live Mekah, live Madinah juga ada itu. Betul, ya. Silakan Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya. Yang lain, monggo, mangga. Tafadhol. Silakan yang bertanya. Ayo silakan dari teman-teman Sentana sendiri ini, banyak dari yang luar yang banyak bertanya nih. Dari Sentana udah hatam rupanya. Alhamdulillah. Ayo di-unmute saja mic-nya Silakan, ya. yang ingin bertanya. Kalau agak malu-malu bisa pakai chatting gitu ya. Iya, betul. Kalau silakan teman-teman sekalian, ada yang mau tanya? Hari ini Bu Nur Hasanah kelihatannya nggak masuk, jadi biasanya paling banyak bertanya nih. Ada yang lain? Gimana Mas Samsul? Kalau tidak ada kita cukupkan barangkali. Halo Mas Samsul. Mas Samsul. Kelihatannya nggak ada ya Mas Samsulnya. Mas Samsul, ada yang mau tanyakan? Cukup? ya, sepertinya sudah tidak yang bertanya lagi. Baik, kalau tidak ada, saya kira alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita sudah diberikan kemudahan Allah untuk dapat membahas salah satu topik yang menurut hemat saya sebenarnya topik ini sangat penting ya, karena ini keseharian kita ya, yang biasanya kita ya secara tidak sengaja atau sengaja terjatuh kepada apa yang disebut dengan tajasus, dan tajasus ini adalah bagian daripada dosa-dosa besar ya, dan dosa besar ini ya harus ditebus dengan taubat gitu ya. Nah, kita bayangkan kalau tiap hari kita tidak mengetahui bahwa yang kita lakukan itu bagian dari dosa besar. Nah, padahal dosa besar itu ancamannya adalah neraka ya. Jadi kita seharusnya ya dapat memahami bahwasanya apa yang kita bicarakan pada hari ini sesuatu yang sangat penting ya, yaitu bagaimana kita memahami akibat buruk dari tajasus dan cara-cara atau tips-tips kita untuk menghindari tajasus ini. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kita semuanya untuk dapat menghindarkan
apa-apa yang dilarang Allah dan dapat dengan mudah melakukan apa-apa yang diperintahkannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah ya rahmat ya dan hidayah. Kita minta selalu ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta kepada Allah jalan yang lurus, petunjuk jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini setiap kali kita baca, tapi kadang kita tidak memahami maknanya. Ya, kita minta kepada Allah senantiasa untuk senantiasa diberikan petunjuk, ya, yaitu untuk di jalan yang lurus. Siapa dia yang jalan lurus? Orang yang diberi nikmat. Siapa dia? Yaitu para nabi, ya, para siddiqin, orang yang mujahid, ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang soleh. Kita berdoa semoga termasuk golongan itu. Dan ghairil maghdub, orang-orang yang tidak termasuk dalam orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa dia? Yahudi. Waladdallin, amin. Siapa orang yang sesat itu? Adalah orang Nasara. Yang menerjemahkan tafsir ini adalah dari Nabi SAW. Dan kita selalu minta ya agar kita senantiasa diberikan hidayah. Hidayah. Karena petunjuk ini sangat penting dalam menapaki hidup dan kehidupan, dan salah satu petunjuk itu adalah kajian-kajian seperti ini. Ilmu. Karena kalau tidak, maka kita akan nabrak-nabrak, karena kita selalu mengedepankan akal logika perasaan. Padahal tidak ada jaminan kecuali ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khair Pak Salim. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Iya Pak.